Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang tutorial vaksin entok dewasa. Nah, di sini saya akan memvaksin indukan entok dan juga basur, karena memang di kandang ini saya terapkan itu sistem pembibitan, jadi untuk menghasilkan anakan entok yang berkualitas. Nah, bisa dilihat kawan-kawan sekalian, entok-entok yang ada di kandang saya itu lahap-lahap dalam proses makan. Nah, syarat dari pemaksinan ialah entok harus benar-benar dalam kondisi sehat. Kalau entok sakit divaksin malah tambah mati teman-teman sekalian. Jadi saya sarankan entoknya benar-benar dalam kondisi sehat. Nah, untuk di kandang saya itu memang wajib vaksin teman-teman. Jadi vaksin itu wajib, dan juga pemberian jamu juga wajib. Memang ada juga ya kawan-kawan sekalian itu yang memberikan jamu saja, tapi ya kalau menurut saya itu nggak worth it, karena memang vaksin ini harganya sangat-sangat murah. Apalagi untuk 100 ekor basor ataupun 100 ekor indukan itu hanya berkisaran di harga 26 ribuan saja teman-teman sekalian. Itu untuk kapasitas 100 ekor entok dewasa dengan cara diinjeksi atau disuntik. Nah, apakah anakan entok bisa disuntik juga? Nah, anakan entok ini masih belum bisa disuntik teman-teman sekalian, karena memang ada vaksin tersendiri untuk anakan entok, yaitu vaksin tetes. Sama dengan vaksin entok dewasa, saya menggunakan vaksin ND Lasota. Yang bedanya itu untuk anakan entok itu diteteskan, untuk yang besar itu disuntik. Dan juga untuk indukan yang mengeram apakah boleh divaksin? Nah, untuk entok kan indukan yang sedang mengeram juga boleh divaksin. Untuk pemaksinan diusahakan itu di sore hari menjelang malam. Nah, saya itu biasa memvaksin itu di sekitaran setengah 6, jam 5 juga sudah boleh. Intinya sinar matahari sudah mulai dingin ataupun sejuk. Tujuannya agar virus yang sudah dilemahkan ini bisa bekerja dengan maksimal di tubuh entok. Apa tujuan vaksin? Vaksin ialah untuk menangkal virus. Nah, kalau di jamuan itu biasanya saya gunakan untuk kekebalan tubuh, tapi bukan menangkal virus, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan vaksin ND Lasota, yang mana teman-teman sekalian itu sering kali mendengar penyakit tetelo ataupun aratan. Nah, tetelo ini biasa menyerang sistem syaraf pada entok. Nah, biasanya itu entoknya itu kepalanya miring sampai berputar, biasanya kayak orang tengleng itu teman-teman sekalian. Jadi itulah penyakit dari tetelo. Biasanya angka kematiannya sangat tinggi. Adapun yang sembuh ya itu tadi, kepalanya miring-miring, dan biasanya angka kematian itu bisa sampai 98% sampai dengan 90%. Nah, ini adalah vaksin ND Lasota, dan juga ini jarum suntiknya jika kawan-kawan sekalian merasa mahal pada saat membeli vaksin yang otomatis. Nah, ini Aquades sebagai pelarutnya. Nah, pertama itu kita ambil dulu cairan pelarut vaksinnya, yaitu Aquades. Nah, lebih kurang 1 mili, lalu kita suntikkan kembali ke cairan ataupun tepung bubuk vaksin utamanya. Nah, ini dia tersedot sendiri teman-teman. Lalu kita putar-putar seperti ini lebih kurang 10 detik. Putar jangan terlalu kuat agar tidak berbusa. Lalu kita ambil kembali vaksin tadi yang sudah tercampur dengan bubuk dari vaksin ND Lasota. Lalu kita campur padukan dengan Aquades. Nah, di sini kita aduk juga, lalu kita diamkan dahulu selama lebih kurang 1 menit. Lalu kita bisa aplikasikan menyuntik di bagian dada. Karena jarumnya ini pendek, jadi kita nggak takut terkena daging terlalu dalam. Nah, ini untuk indukan juga saya beri per ekor itu 1 mili. Jadi sudah ada takarannya teman-teman sekalian. Jadi usahakan ataupun beli saja jarum suntik yang paling kecil. Bilang aja yang paling kecil, itu jarumnya juga yang paling pendek dia nanti dikasih. Jadi lebih kurang 1 mili. Jadi memang pas sesuai dengan takaran dari vaksin tersebut. Entok dewasa itu diberi 1 mili. Untuk anakan entok di usia 1 bulan sampai dengan 3 bulan itu diberi saja dulu setengah mili. Jadi saya rasa paham ya teman-teman sekalian cara memvaksinnya. Dan juga vaksin ini biasanya saya per 1 tahun itu 2 kali. Jadi per 6 bulan itu
1 kali vaksin teman-teman sekalian. Jadi memang saya rutin vaksin. Nah ini untuk anak-anak entok biasanya juga saya vaksin menggunakan vaksin tetes. Jadi awal mulanya itu ya vaksin ND dulu. Ada juga yang komplit vaksin ND AI. Jadi ada ND-nya ada AI-nya. Untuk AI itu biasa flu burung avian influenza ya kawan-kawan sekalian, itu singkatannya AI. Jadi ada juga yang namanya vaksin gumboro. Jadi memang saya benar-benar memvaksin entok ini ya 1 tahun itu 2 kali. Selama vaksin ini entok saya di kandang saya itu belum pernah lagi yang namanya terkena virus, terkena mata biru, terkena wabah. Ya memang selama 3 tahun ini sudah nggak ada lagi ya. Awal mulanya saya dulu terkena virus teman-teman sekalian ya, pernah juga terserang 1 kandang mati semua ya, itu tadi karena nggak divaksin ya. Dulu awal mulanya pakai jamu ya, namanya pakai jamu ya, ada yang tahan ada yang enggak, tapi ya rata-rata kena juga teman-teman sekalian. Jadi saya sarankan ya vaksin juga harganya murah, apa salahnya kita memvaksin entok kita dan juga mengkombinasikannya dengan jejamuan. Jadi memang dalam beternak entok ini kita harus benar-benar telaten ya. Sebelum beternak entok, alangkah baiknya teman-teman sekalian tuh mencari ilmu-ilmu dalam beternak entok, dalam penjualan entok, dan apa-apa saja pakan yang bisa membuat entok ini cepat besar. Jadi ilmu dulu baru kita beli ataupun beternak entok. Jadi jangan sudah beternak entok kita kebingungan dalam proses pemberian makan, gimana kandang yang bagus. Dan juga ini ya teman-teman sekalian, untuk entok ini kandang wajib bersih. Lihat di kandang ini memang kan bersih, setiap hari disapu dan juga diberi pengasapan kandang agar wabah penyakit ataupun serangga-serangga yang menyerang entok ini bisa menjauh di area kandang, seperti nyamuk dan juga gurem, apalagi lalat tuh teman-teman sekalian, tuh lalat penyebar penyakit dan virus. Jadi kira-kira sudah banyak sekali lalat ya, kita setiap sore, pagi sore itu wajib mengasapi kandang, bisa menggunakan daun serai. Daun serainya dikeringkan dulu, setelah kering lalu kita bakar di sekitaran kandang. Itu sangat ampuh sekali untuk mengusir nyamuk dan juga gurem, karena memang aroma dari daun serai ini tidak disukai oleh nyamuk dan juga lalat. Jadi sering juga nih kawan-kawan sekalian itu yang masih ngeyel disuruh vaksin ya, ujung-ujungnya terkena virus teman-teman. Jadi kita sebagai peternak harus menjadi peternak yang benar-benar cerdas, mau belajar, jangan hanya ilmu kita itu stuck di situ-situ aja. Ya, saya sendiri juga mencari ilmu-ilmu baru dalam beternak entok. Jadi bukan mentang-mentang sudah besar ya terus sok pintar gitu, nggak ada teman-teman sekalian. Jadi memang sama-sama belajar kita di sini ya. Oke, demikianlah penyampaian saya dari awal mula saya beternak entok sampai dengan sekarang ini. Jadi kawan-kawan sekalian bisa menyaksikan inilah kandang baru saya. Nah, sekali lagi saya sebutkan nama alamatnya. Alamat tempat saya itu di Jalan Medan Binjai kilometer 15,5 Diski. Nah, dan juga nama YouTube saya Entok Medan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube saya. Dan juga saya memiliki yang namanya Facebook. Nah, ada di belakang ini kawan-kawan sekalian, nama saya Abdul Aziz Samrullah. Jika kawan-kawan sekalian ingin melihat FB Pro saya, bisa juga di follow kawan-kawan sekalian yang ada di Facebook. Nah, oke, sekian dulu dari channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.